Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini, kita bakal ngomongin sesuatu yang nggak cuma bikin ngiler, tapi juga bisa jadi studi kasus bisnis yang brilian banget. Kita bakal mengupas tuntas transformasi luar biasa dari salad buah tradisional kebanggaan kita, yaitu rujak atau lotis, menjadi sebuah sensasi bisnis kuliner modern yang super laku di pasaran. Jadi, siapkan diri Anda karena kita akan ngebahas rahasia di balik sebuah glow up kuliner yang jenius. Oke, mari kita langsung bedah strateginya. Peta jalan kita hari ini ada 6 poin utama. Pertama, tradisional versus trendy. Kedua, estetika dan kemasan. Ketiga, revolusi menu. Keempat, sensasi penyajian. Kelima, digital dan suasana. Dan yang terakhir, kunci utama kesuksesannya. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, glow up jajanan tradisional. Dulu tuh kalau kita ngomongin rujak atau lotis, yang kepikiran pasti cuma buah potong biasa di kantong plastik bening dengan bumbu standar kan? Nah, konsep klasik ini jelas udah kurang memikat buat pasar anak muda masa kini yang selalu haus akan hal-hal baru. Terus, tujuan baru kita apa? Kita harus menjadikannya sesuatu yang trendy. Caranya adalah dengan main di estetika kemasan, perpaduan rasa yang fusi, dan menciptakan pengalaman yang interaktif. Intinya nih, buat narik pasar kaum muda, kita nggak cuma sekedar memodifikasi makanannya, tapi kita harus mengubah seluruh pengalaman mengonsumsinya. Masuk ke bagian kedua, estetika visual dan kemasan. Kita bahas bungkusnya dulu ya, karena percayalah, generasi sekarang itu visual banget. Tinggalkan deh kebiasaan lama pakai plastik bening yang diikat karet. Pertama, kita beralih ke wadah fruit bucket atau kemasan bergaya shaker yang kokoh, transparan, dan pastinya praktis banget buat dinikmati on the go. Kedua, gunakan kemasan yang disegel rapat dengan mesin pres. Ingat, pilihan ini bukan cuma soal gaya-gayaan. Kemasan anti tumpah ini sangat bersahabat buat layanan pesan antan dan kelihatannya jauh lebih higienis di mata pelanggan. Dan jangan sampai lupa sama sentuhan personalnya. Coba bayangin ada stiker berdesain minimalis dengan jargon yang agak usil kayak pedas manis hubungan kita. Menggelitik kan? Nyelipin sedikit humor dan kata-kata yang relatable kayak gini tuh bisa dengan instan menghubungkan merek Anda dengan audiens muda yang melek media sosial. Begitu mereka merasa dipahami, otomatis mereka bakal langsung fotoin produknya dan di-share secara online. Lanjut ke bagian ketiga, revolusi rasa dan menu. Kemasannya udah oke, sekarang waktunya kita rombak produk intinya. Nah, apa yang benar-benar menarik di sini adalah konsep rujak platter. Ini jenius banget. Kita ngambil kebiasaan ngemil rujak yang biasanya dimakan sendirian, terus disulap jadi semacam charcuterie board atau papan saji premium yang isinya buah segar tropis. Menyajikan aneka buah berjejer rapi bareng 3 atau 4 pilihan sos dalam satu wadah besar buat dinikmati rame-rame. Wah, ini seketika ngangkat status jajanan jalanan ini jadi hidangan premium buat acara nongkrong. Pilihan sausnya pun ikutan naik kelas. Kita ngomongin sesuatu yang jauh ngelewatin sambal kacang gula merah biasa. Bayangin ya, potongan buah stroberi atau mangga segar dicelup perlahan ke saus keju yang gurih banget. Atau diguyur sama coklat lumer yang kental. Mau yang lebih menantang? Taburin bubuk cabai lemon ala Meksiko atau tajin yang ngasih sensasi asam pedas meledak. Oh iya, jangan lupakan tekstur. Rujak yang enak itu butuh tekstur renyah. Jadi tambahin taburan kacang almond panggang, serpihan sereal atau cornflakes. Ledakan rasa dan tekstur inilah yang paling dicari sama petualang kuliner muda. Terus ada taktik psikologis yang brilian banget nih. Konsep racik sendiri atau build your own. Prosesnya jadi kerasa sangat personal. Di langkah pertama, pelanggan bebas milih sendiri buah favorit mereka. Jadi nggak ada cerita kebuang karena nggak suka. Langkah kedua, mereka bebas nentuin level pedasnya dari 1 sampai 10. Dan langkah ketiga, mereka nutup racikannya dengan tekstur renyah pilihan mereka sendiri. Ngasih kebebasan buat pembeli buat ngontrol pesanan mereka, ini udah terbukti secara konsisten ampuh banget buat ningkatin penjualan. Bagian keempat, sensasi dan teknik penyajian. Sekarang kita beralih dari soal rasa ke gimana makanan itu benar-benar terasa secara fisik di mulut. Siap-siap dengerin inovasi penyajian yang pertama nih, frozen lotis. Bayangin, di siang bolong yang panas banget, Anda disajiin potongan buah segar dalam kondisi super dingin, bahkan ada lapisan es tipisnya karena setengah beku. Pas digigit, langsung ada kejutan sensori yang meledak di mulut. Ini tuh taktik penyegar dahaga yang instan banget dan pastinya langsung jadi pusat perhatian. Ide kedua nggak kalah keren, sorbet lotis. Jadi bumbu rujak cair yang pedas, asam, manis, itu diformulasikan ulang,
dan dibekukan sampai jadi sorbet atau es krim yang halus. Pas ditaruh di atas potongan buah dingin, sorbet bumbu ini bakal meleleh perlahan. Wah, ini perpaduan yang brilian banget antara tradisi dan modernitas. Dan buat nutup deretan penyajian ini, kita punya es lilin buah atau fruit popsicles. Buah-buahan segar diredam dalam air kelapa murni, ditusuk pakai stik terus dibekukan. Tapi ini bukan es lilin biasa loh. Serunya itu pas mau dimakan. Anda pegang es buahnya, terus dicelupin sendiri ke dalam secangkir kecil bumbu rujak cair yang pekat tepat sebelum digigit. Bener-bener asyik, interaktif, dan pastinya wajib banget masuk Instagram Story. Oke, bagian kelima, konten digital dan suasana. Kita udah punya produk yang luar biasa. Pertanyaannya, gimana caranya kita mastiin produk fisik ini terekspos luas di dunia maya dan di tempat-tempat nongkrong audiens kita? Jawabannya ada di keseimbangan antara strategi digital dan fisik. Secara digital, audiens itu merespons banget stimulasi audiovisual. Bikin aja video TikTok gaya ASMR yang fokus ke suara kriuk kencang dari kunyahan buah dan almond. Itu beneran bikin ngidam. Terus tunjukin juga update proses pencucian buah di media sosial buat ngebuktiin kalau produk Anda higienis. Ini ngebangun kepercayaan pelanggan loh. Nah, secara fisik, bawa transparansi ini ke toko Anda lewat konsep dapur terbuka. Biarkan wangi buah segar dan bumbu yang lagi diulek memenuhi ruangan. Makin cerdas lagi kalau Anda bisa kolaborasi majangin produk Anda di kedai kopi kekinian, jadiin rujak Anda sebagai teman ngopi yang nyegerin. Akhirnya, kita sampai di bagian keenam, kunci kesuksesan paling utama. Dari semua inovasi produk dan marketing keren yang udah kita bahas tadi, ada satu fondasi absolut yang benar-benar menopang seluruh konsep bisnis ini. Saya mau Anda mikirin pertanyaan penting ini sebentar. Setelah semua usaha estetika dan marketing yang gila-gilaan tadi, apa yang terjadi kalau pelanggan akhirnya nerima pesanan dengan buah yang layu? Jawabannya simpel, hancur. Di era serba online ini, audiens muda kita itu kritis banget dan gak kenal kompromi. Cuma butuh satu potong mangga yang lembek atau bengkuang yang kering buat memicu ulasan bintang 1. Dan itu bisa langsung merusak reputasi yang udah capek-capek Anda bangun di dunia digital. Stiker lucu, kemasan estetik, dan sorbet bumbu yang unik itu emang daya tarik yang bikin pelanggan mau datang nyobain. Tapi, semua inovasi gemerlap itu bakal runtuh seketika tanpa fondasi kualitas yang mutlak dan kesegaran buah yang konsisten setiap harinya. Kualitas dasar inilah pahlawan tanpa tanda jasanya. Kesegaran yang sempurna, itu yang bakal bikin mereka terus balik lagi dan lagi. Jadi pertanyaannya, di tengah obsesi kita menciptakan sesuatu yang viral, udahkah kita mastiin kalau kualitas inti produk kita benar-benar siap menjawab ekspektasi nyata pelanggan? Coba renungkan itu, dan mulailah merombak strategi bisnis Anda hari ini.